Anak-anakku mendengar berita bahwa yang menyatukan Arab dan Iran itu adalah Cina. Cina, bukan Indonesia. Yang katanya mayoritas ini komunis yang menyatukan orang Arab Sunni dan orang Timur Tengah yang Syiah, disimbolkan oleh Saudi dan Iran. Komunis yang menyatukan. Itulah bukti bahwa kucing jangan pilih warnanya. Pilih yang bisa nangkap tikus. Yang tidak bisa nangkap tikus itu kucing apa? Kucing-kucingan. Kan? Ondel-ondel kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Wa akhusukum ala ta'atihi wa ala minal muflihin. Hadirin yang dicintai semuanya. Eksponen, majelis guru dan seluruh santriwan-santriwati yang sebentar lagi menamatkan pembelajaran di kampus Az-Zaitun ini yang saya cintai semuanya. Mari kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya yang telah kita rasakan bersama dari sejak kita ketemu di kampus Az-Zaitun sampai hari ini kita dikaruniai kesehatan, sehat paripurna. Kalau kita hitung pertemuan kita atau perjumpaan kita, kalau dari ibtidaiyah maka 12 tahun. Anakku yang nanti menjadi saudara-saudara Syekh, kawan-kawan Syekh, 12 tahun bergaul. Kalau kita hitung dari ibtidaiyah. Dan kalau kita hitung dari menengah, maka 6 tahun. Satu pergumulan yang bukan sedikit waktu. Kita kalikan perjumpaan kita itu 300 hari kali 12. Kalau kita hitung 12 tahun. 3.600 hari. Kalau kita hitung jam tambah banyak lagi. Satu pergumulan, baik itu pergumulan ilmu pengetahuan maupun pergaulan sosial budaya maupun pergaulan peradaban, yang dengannya maka kita menjadi insan atau makhluk ilahi yang benar-benar aksanu takwim. Takwim itu artinya kalau dalam bahasa Melayu adalah almanak. Takwim tahun 2023. Takwim. Apa itu almanak dan apa itu takwim? Dan apa itu penanggalan? Artinya dari hari ke hari. Dan hari itu dibagi 24 jam dari jam ke jam.
itu diisi dengan kegiatan yang ahsan, yang terbaik. Yang terbaik itu adalah, kegiatan yang terbaik itu adalah rasikhuna fil ilmi, mendalami ilmu. Sebab ilmu itu tidak terukur. Maka siapa yang pandai mendalami, yang rasikh, dia yang menjadi takwimnya hasan, dan aksan. Nah, inilah pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti ini harus terus dilanjutkan. Anak-anakku keluar nanti menjadi insan yang digolongkan setengah mahir. Belum mahir. Setengah mahir. Setengah itu boleh jadi kalau kita berhenti maka nilainya setengah. Manusia yang setengah itu kurang punya tanggung jawab. Maka manusia yang penuh itulah manusia yang bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan hari demi hari. Dan itulah adil. Manusia yang mampu mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, itulah manusia yang adil. Juga itulah manusia yang beradab. Anak-anakku, 12 tahun, atau katakanlah 6 tahun. Bukan hal yang sedikit, bukan waktu yang sedikit. Saya bercerita dulu. Bercerita perkembangan dunia. Sebelum memulai, kita hitung dulu ini penduduk dunia yang di depan Syekh ini berapa persennya. Mari kita hitung penduduk ASEAN 11. Yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor Leste. Itu jumlahnya 675.276.000. Itu separuh dari penduduk China. Separuh juga dari penduduk India. Tapi lebih besar dari penduduk Eropa. Lebih besar dari penduduk Rusia. Lebih besar dari penduduk Amerika Serikat dan Amerika Latin. Nah, luar biasa. Kita ASEAN 11 itu 675, Amerika 350-an lebih sedikit, Eropa tidak lebih daripada 500, Rusia juga sedikit, Afrika dikumpulkan semua, mungkin kita separuhnya ASEAN 11 ini. Sekarang dari ASEAN 11 yang duduk di depan Syekh ini berapa persennya? 633 person. Katakanlah dibagi 633 juta. Maka yang dihadapi oleh Syekh ini adalah 0,01%. Bukan jumlah yang sedikit. Ini bisa menggemparkan dunia. Kalau memiliki tenaga yang full, mahir. Sekarang baru setengah mahir. Nah, itu pembukaan dari cerita dunia ya. Anak-anakku sekalian, Indonesia, Malaysia, Thailand tidak pernah dijajah, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam,
Timor Leste, itu semua yang negara pernah dijajah. Dan kemerdekaannya yang tertua merdeka adalah Indonesia. Baru menyusul yang lain-lain. Kemudian Cina, yang penduduknya besar, meliputi kurang lebih 1,3 atau 1,4 billion. Itu merdeka tahun 1949, beberapa tahun setelah Indonesia. Setahun mendahului Cina, yaitu India. Jadi pengawal daripada kemerdekaan dunia ASEAN ini adalah Indonesia, kemudian India, kemudian China. 3 negara besar ini yang merdeka hampir bersamaan mempunyai dasar negara yang jelas. India punya dasar yang jelas. Artinya dari dasar keagamaan Hindu, Muslim pindah ke Pakistan dan Bengali atau Bangladesh menjadi negara Hindu terbesar di dunia. China menjadi negara besar yang berpenduduk, memiliki dasar yang bisa menyatukan negaranya, yaitu dasar leluhur, termasuk ditambah dengan komunisme. Indonesia memiliki dasar yang disebut orang Pancasila, nilai-nilai dasar Indonesia. Ini bersaing dalam kehidupan setelah merdeka. Anak-anakku, Cina yang sekarang menjadi raksasa dunia dalam segala bidang, pada tahun 1970 masih sangat miskin. Pendapatan per kapitanya masih antara 100 sampai 150. Indonesia sudah lebih daripada itu. India mirip-mirip dengan Indonesia. Kemudian masuk 1 dekad lagi, 1980, China masih lemah. Ditinjau dari sisi pendapatan per kapitanya. Masih bisa dicirikan kalau orang masuk hotel, yang isi hotel itu biasanya 3, paling banyak. Ini satu rombongan ada 5, minta tambahan bed. Yang penting dalam satu kamar. Dan tasnya pun bukan tas ecolak. Dulu yang tahun 80-an itu sudah ecolak namanya. Tasnya masih tas kresek. Kemudian mau makan masih dihitung. Terus berapa ini kalau makan? Tahun 80. Malaysia sudah naik. Indonesia naik. Karena pendapatan per kapitanya sudah 350 ketika itu. India bagus. Nahi masih. Apa? Karena Indonesia yang dikuasai oleh India pada tahun 80-an adalah tekstil. Tekstil Cina belum masuk karena memang belum memiliki sesuatu yang bisa diekspor banyak. Kalau ingin bahan ini coat, itu masuk ke pasar baru, mendapatkan bahan yang bagus. Siapa bilang yang mengadakan? India.
Begitu masuk tahun 90-an, mulai bergerak. Tatkala Mao Zedong, pemimpin yang mempunyai pandangan jauh dan tanpa menyerah ke barat, membangun dengan lompatan katak, dengan komunisme dijadikan dasar hidupnya, meninggal, mewariskan sedikit dikatakan kemiskinan tanggal petik, digantilah oleh tokoh baru, Deng Xiaoping, membuka wacana. India juga seperti itu. Dibuka wacana. Apa wacana yang dibuka? Memberikan kebebasan pendidikan. Deng Xiaoping membuat pendidikan. Jangan ada pendidikan yang irasional. Bagaimana caranya pendidikan ini dipelajari dan dipraktekkan? India juga seperti itu. Maka gerakan kemajuan dirasakan oleh masyarakat Cina. Tandanya adalah semua produk Cina dan India melanglang buana ke seluruh dunia, membanjiri. Itu sejak tahun 90-an. Dibukalah pendidikan yang direct. Kalau kita pendidikan kelas dewasa. Tapi kalau kelas dewasa itu ngejar apa itu? Ngejar paket A. Kalau di Cina, kelas dewasa adalah mengejar kemampuan menjalankan teknologi mutakhir. Buta huruf. Petani yang buta huruf. Semua diajak ke pabrik. Menjalankan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Bagaimana caranya? Kalau akan mengoperasionalkan 1000 mesin, didatangkanlah 10.000 orang petani buta huruf. 1000 orang bergantian menusuk huruf A. Nanti untuk apa ini? Ini saja. Tekan. Maka menyala. Oh, kalau ini ditekan, menyala. Yang satu menekan sampingnya, katakan B. Tup. Oh, setelah ditekan B, bergerak. Sampai Z, yang bagian Z mungut produk. 1 bulan. Maka dia hafal huruf A dan apa yang dikerjakan. Sampai 1 semester, dia tahu A sampai Z dan apa produk yang dijadikan. Itu pendidikan yang seperti itu, namanya kejuruan. Juru itu ya ahli. Juru terang. Juru tulis. Dan sebagainya. Maka Cina menjadi negara yang mampu memproduksi sesuatu dengan banyak dan dengan harga yang sangat murah. Maka diciptakanlah mesin yang berkualitas tinggi, produknya harga tinggi, mesin yang berkualitas menengah, harganya menengah, rendah, harganya rendah, merek sama. Maka dijuallah ke pasar internasional. Nah, yang membeli biasanya orang Indonesia itu mencari yang murah kan? Maka dikasihlah produk yang murah. Datang ke Indonesia, produk Cina jelek. Loh, carinya yang jelek. India juga seperti itu. Apa contohnya? Mercy, mobil Mercy didatangkan ke India. Kemudian orang India diberi hak untuk membuat mesin dan lain sebagainya.
Persis Mercy, sesuai dan Mercy, SOP Mercy, nama dirubah menjadi Tata. Jadi kalau kita membeli Tata, itu sama dengan membeli Mercy buatan Jerman. Nah, beda lagi dengan Cina. Cina seluruh produk di dunia, katakan otomotif, itu dipersilakan masuk ke Cina. Masuk semuanya, biaya hidup rendah, maka harganya pun murah. Kalau mau orang yang punya Mercy mau jual tinggi silakan, yang penting bayar di Cina segini. Kemudian dengan syarat, apa itu namanya? Desain waktu itu tahun 90 sekian menjelang 2000, desain untuk 2020 harus di tangan Cina. Kalau masuknya 90-an, 92, 93, 94, sampai 20 tahun itu desain sudah harus keluar. Dipegang Cina, baru boleh masuk Cina tanpa ada kesulitan sama sekali. Maka berbondong-bondong. Karena di Eropa untuk memproduk jas seperti ini, itu lebih mahal ongkosnya. Maka orang Italia memanfaatkan kemajuan Cina, semua produk Italia, katakan ingin membeli jas buatan Clearmaker Italia, diukurnya di Italia, kata pemesannya, minta berapa jam? Oh, petang nanti sudah harus selesai. Oke. Karena sudah ada teknologi, dikirimlah semua gambar dan ukuran. Kemudian silakan ambil bahan seperti ini. Jam 8 dikirim, jam 11 sudah sampai. Orang yang mesen mengaku dan merasa buatan Italia. Padahal itu buatan Cina. Mereknya Italia, bahan Italia, dibuat di Cina, ongkosnya 10.000. Kalau di Italia 150.000 ongkosnya. Maka orang Italia bisa maju, orang Cina bisa maju. 10.000 kali sekian juta. Ini apa? Nilai kemajuan teknologi diimbangi dengan sumber daya manusia terdidik. Yang buta huruf tadi menjadi melek huruf dan menjadi melek teknologi. Dan mampu memproduksi yang terbaik dan yang terjelek. Ditawarkan yang jelek harga sekian, menengah harga sekian, yang paling tinggi harga sekian. Lagi-lagi orang Indonesia inginnya yang jelek-jelek saja. Made in China, kemudian disimpulkan, China jelek. Jerman yang bagus. Padahal semua peralatan mesin untuk membuat mobil dan lain-lain, bajanya, pabrik baja Jerman tatkala mau bangkrut diambil oleh Cina, dibeli oleh Cina. Sampai tanahnya pun dibawa pulang ke negeri Cina. Berapapun ongkos dan biayanya. Akhirnya Cina memiliki kemampuan untuk membuat plat baja setipis apapun dan kuat untuk plat mobil. Itu contoh. Ternyata pendidikan. Dan pendidikannya tidak harus duduk di kelas. Tadi duduknya di gedung pabrik apa. Si Fulan kalau ditanya kerjanya ini, ditanya, oh saya nggak tahu. Yang penting ini. Satu semester semua A, B, C, D sampai Z tahu. Akhirnya bagaimana memperbaiki mesin yang ada. Semua bisa. Coba bayangkan dengan kita di Al-Zaitun. Memperbaiki mobil saja nggak bisa. Padahal sudah 24 tahun. Servis mobil saja nggak bisa. Padahal 24 tahun. Servis mobil ke tempat pinggir jalan itu. Yang namanya apa itu?
Kalau patrol masih kota. Hercules masih kota. Mekar Jaya pinggir. Jauh lebih bagus peralatan yang ada di kita. Namun mental beda. Maka Syekh merubah itu. Nggak ada yang terlambat. 24 tahun, rombak. Pendidikan tidak hanya duduk di kelas. Tapi pendidikan sesekali di kelas. Banyak kali di luar. Inilah sekolah menengah kejuruan. Kalau pendidikan tidak ada penyesalan. Berubah. Itu namanya progresif revolusioner. Anak-anakku, sekarang Cina. Umur kemajuannya 24 tahun. Katakan 25 tahun. Diukur dari tahun 98. 98, Indonesia yang sudah naik, hampir bersamaan dengan Cina, dipotong, hancur lagi, nol lagi. Cina naik terus. Menjadi raksasa dalam segala hal. Apa raksasanya? Raksasa yang nyuka meringin. Raksasa pendatang baru itu mesti kuat kan? Daripada raksasa tua. Apa raksasa tua? Kaum kapitalis Eropa itu hidup ratusan tahun kaya. Kapitalis Amerika ratusan tahun kaya. Dan tua. Letih. Disalib oleh komunis yang berpaham jangan pilih kucing untuk menangkap tikus. Yang penting bisa nangkap tikus. Itu filsafat daripada Deng Xiaoping. Kalau mau tangkap tikus, jangan pilih kucing. Yang penting kucing. Jangan pilih warnanya. Mungkin yang dimaksudkan itu, kucingnya itu komunis, mau nangkap, warnanya itu apa saja. Mau warna Amerika boleh, mau warna Arab boleh, mau warna Eropa boleh, mau warna Indonesia boleh. Tapi jangan pura-pura jadi tikus yang menyayangi, jadi kucing yang menyayangi tikus. Seperti halnya yang dibuat oleh kaum imperialis kapitalis. Seperti menyayangi rakyat terjajah, tapi dia mencengkeram. Bahasa Cinanya itu entah ngerti, entah enggak orang Cina ya. Saya berbahasa Cina. Mau ku selaut se. Nanti kalau ada orang Cina, saya nggak ngerti ya nggak apa-apa. Ini saya mau berbahasa Cina. Cina mana Cina? Panji Gumilang. Nah, nanti supaya anak-anakku tahu Panji Gumilang itu apa, nanti diterangkan. Mau ku selaut se. Kucing galak. Pura-pura sayang kepada tikus. Kan tikus makanan kucing kan? Di mana ada tikus yang sayang pada kucing? Nah, kucing sayang pada tikus. Dibalik gitu. Nah, itu biasanya yang mau ku selaut se itu kapitalis imperialis. Nah, komunis Cina, kucing, tapi segala warna. Masuk negara Arab, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk Iran, jadi Syiah. Warna Syiah. Maka bisa menyatukan Arab dan Iran. Anak-anakku mendengar berita bahwa yang menyatukan Arab dan Iran itu adalah Cina.
Cina, bukan Indonesia. Yang katanya mayoritas ini komunis yang menyatukan orang Arab Sunni dan orang Timur Tengah yang Syiah, disimbolkan oleh Saudi dan Iran. Komunis yang menyatukan. Itulah bukti bahwa kucing jangan pilih warnanya. Pilih yang bisa nangkap tikus. Yang tidak bisa nangkap tikus itu kucing apa? Kucing-kucingan. Kan? Undel-undel kucing. Sudah, jalan terus kita ya. Anak-anakku, 200 tahun kapitalis, imperialis menguasai dunia. Sekarang di stop oleh tampilnya Cina. Menguasai semua negara kapitalis. Orang Amerika tidak bisa hidup tanpa produk Cina yang murah, tapi berkualitas. Orang Eropa juga seperti itu. Orang Arab juga seperti itu. Dari mana ini semua? Pendidikan yang tepat. Saya mau cerita. Sepekan yang lalu, saya dikunjungi oleh produsen dari Cina yang saya mengimpor barangnya. Datang ke Ma'had, dipikir oleh saya yang namanya direktur itu ya paling tidak umur 40-an ya. Dan badannya besar, perutnya gendut. Pikiran saya gitu. Tahu-tahu yang datang sangat muda, energik, maco. Nah, apa itu maco? Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu, ikut-ikutan saja. FOMO namanya. Saya FOMO, bahasa FOMO. Ikut-ikutan, maco. Beda dengan tahun 70-an dan sampai 80-an. Bawa tas kresek, terus bentuknya lain. Satu kamar hotel cari yang paling murah diisi 5 orang. Datang sendiri. Saya tanya, siapa nama? Nama modern atau nama tradisional? Nama modernnya Iwan apa siapa? James. Nama saya James. James siapa? James saja, James Lee. Nama tradisionalnya Xiong Xiaoxa. Entah apa itu ya. Entah benar, entah tidak, kemarin itu dengarnya begitu. Bagaimana pakaiannya layaknya anak-anak model zaman sekarang. Pantas, santun luar biasa. Dia mendengar. Setelah mau bicara, boleh saya bicara? Oke, silakan menerangkan. Ada tanggapan? Jadi ini ciri-ciri orang modern dan ciri-ciri orang yang berpendidikan. Saya bertanya, berapa kalian punya umur? Saya persis 30 tahun. 30 tahun. Dia berkunjung di mana ada pelanggan. Untuk apa? Untuk melihat sudah tepat atau belum menggunakan produk yang diberikan itu. Dia bilang, karena LKM memesan yang terbaik, saya kasih terbaik. Jika memesan yang terjelek, saya kasih yang terjelek.
Yang tengah-tengah saya kasih yang tengah-tengah. Kemudian saya tanya, nah ini kelemahan Indonesia ya. Termasuk saya masih lemah. Apa agamamu? Agama kok ditanya itu? Padahal saya menganjurkan jangan pernah tanya agama, tapi pingin saja karena ini orang Cina ya. Padahal itu kurang bagus dalam pergaulan. Nah, saya mengatakan itu kurang bagus, tapi saya terpaksa bertanya karena akan meneliti. Buddha? No. Hindu? No. Kristen? No. Terus apa? Saya komunis. Saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada yang santun dulu. Kasar. Termasuk kita-kita yang muslim juga kasar-kasar. Jadi punya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kasar. Cina punya komunis, halus, santun, mau mendengar, mau menyampaikan, minta apa kekurangannya, minta apa yang kita kehendaki. Nah, ini menandakan sukses daripada pendidikan di Cina. Yang komunis itu yang tidak mau membuang komunis, tapi ada yang bisa mempersatukan. Yaitu budaya leluhur. Kalau sudah datang Imlek, tahun baru Cina, semua datang. Agama apapun datang, mau komunis, mau apa lebih dari komunis, ngumpul jadi satu, mengucapkan gongsi pacai. Kumpul. Jadi persatuan Cina. Kok saya ini cerita Cina terus? Ini utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu pengetahuan. Sekalipun bersama orang Cina ini. Pada Cina ini. Kanjeng Nabinya katanya mengucap begitu. Tapi tatkala saya menerangkan tentang Cina. Kok Cina terus? Kapan Saudinya? Nah, sebentar lagi. Cerita bersambung. Ini baru Cina ya. Maka saya bertanya, kapan kita bisa merubah? Maka pertama yang ditempuh adalah SMK. Berapa? 4 tahun SMK-nya. Jadi keluarnya nanti mahir. Karena ada diplomanya. Diploma itu mahir. Walaupun diploma 1. Baru nanti dibuka apa itu politeknik. Baru setelah politeknik jalan, Universitas Az-Zaitun reborn. Tidak selamanya tidak diizinkan. Nah, sekarang nasibnya orang masih belum mau mengizinkan Universitas Az-Zaitun. Oke lah. Fasbir sabrun jamilan. Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa itu? Buat terus pendidikan yang bermutu. Ada masanya. Langit itu cerah. Seperti cerahnya angkatan sekarang ini biru kan? Maka ini persis pelabuhan Samudra Biru. Terbentang sepanjang pantai, pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu. Berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi.
sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, tahu membahu, kerjasama tak terhingga. Daratan dan lautannya Indonesia Raya kekal abadi. Ya kan, samudra biru kan? Ya lambangnya ini. Nanti saya mesti dapat jas yang biru begitu. Makanya saya nggak pernah membuat jas yang warnanya seperti kalian. Mengapa? Menunggu angkatannya sekarang. Ya sudah, jangan GR ya. Ya kita lanjutkan. Ini selingan supaya generasi ini terus bangkit. Anak-anakku bercerita generasi. Generasi apa namanya? Pewaris bangsa atau apa? Pewaris bangsa atau penerima waris bangsa? Mana yang benar? Menurut bahasa Indonesia, pewaris negara atau penerima waris negara? Jadi kalau pewaris itu memberikan warisan. Penerima waris itu adalah penerus. Nah sekarang yang paling dipakai kan pewaris bangsa kan? Punya apa kita kok pewaris bangsa ini? Penerus warisan bangsa, penerus bangsa. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerima warisan nabi-nabi. Penerima waris nabi-nabi. Bukan pewaris. Pinter amat ulama kok beli warisan pada nabi. Itu namanya GR, ulama yang GR. Kenapa? Bahasanya salah kaprah. Ini pewaris apa? Penerima waris bangsa. Penerima pewaris bangsa. Penerima warisan bangsa atau pelanjut. Lalu tadi saya ceritakan Cina. Pelanjutnya generasinya seperti itu. Penerusnya seperti yang tadi saya James tadi ya. Dan itu rata. 55% penduduk Cina itu umuran itu. Pantas geraknya cepat. Sedangkan Jepang ini sedang sedih. Orang yang dinamakan muda itu umurnya seperti Syekh. Itu muda. Mencari yang 30 yang energik sudah susah. Itu Jepang. Makanya Jepang tertinggal jauh, kata orang Sunda. Jauh, yang lebih jauh lagi, jauh. Apa yang kita
ambil waris, penerima warisan ini, dan apa nanti yang kita wariskan kepada penerus kita lagi, ini kita uji. Untuk contoh lagi, Cina lagi contohnya ya. Untuk apa ke Amerika? Amerika nggak bisa ngatasi apa-apa. Amerika itu sudah rapuh. Banknya saja hancur. Silicon Valley Bank yang terbesar di Amerika hancur total. Itu menandakan tidak befuh. Apa itu tidak befuh? Kata orang Belanda, tidak befuh. Tidak kompeten. Bank besar, terbesar kok bisa hancur-cur. Hancur-cur itu sampai nggak bisa dipungut lagi. Tidak dibantu. Untuk apa dijadikan contoh? Maka orientasi kita nanti ke depan, kalau toh ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, jangan ke Eropa, jangan ke Amerika, ke Cina. Ke Cina. Pelajari di Cina. Sampai was-wiswasnya juga dipelajari, bahasanya dipelajari. Sekarang bangga sekolah ke Saudi. Belajarnya apa? Kitab. Entah kitab apa. Sekolah mana? Mesir. Bangganya bukan main. Sekolah kemana? Jerman. Bangganya bukan main. Dan kelabakan di stop oleh Rusia. Ke Amerika. Kalau anak-anakku sudah bisa merubah mindset, kalau toh harus ke luar negeri, pilih Cina. Pelajari semua, di sana tempat kemajuan. Dan kalau kita landaskan kepada pesan-pesan Rasulullah, Rasulullah pernah berpesan. Dan sekarang zamannya, kalau dulu-dulu belum zamannya, masih miskin pinaknya, makannya kan bubur dulu. Orang Cina itu dulu makannya bubur 1 piring dimakan 5 orang, saking miskinnya. Sekarang itu bubur dimakan untuk pembuka makanan selanjutnya. Kalau di dapur kita ada sungkai buburnya? Ada. Bagus dong, modern. Kalau saya lain, sungkainya adalah singkong. Iya, dikasih bubur, tapi singkong. Sudah sehari itu makan singkong saja. Sahur, singkong dan susu. Sudah. Sehat, singkong itu sehat. Nanti dicoba. Oh, sudah tamat ya. Belum ngalami nanti. Nanti dicoba makanan singkong. Singkong itu jauh lebih baik daripada nasi. Saya nampak sehat nggak? Makannya singkong. Kalau nasi koshi hikari. Kalian sudah makan koshi hikari? Bulan depan panen koshi hikari tanggal 12. Kemudian untuk syukur, rasa syukur, santri semua dikasih makan koshi hikari.
Jadi kalau ingin merasakan Koshihikari, tunda pulangnya. Baik. Kita lihat politik tadi. Politik Cina di dunia ini. Dan politik imperialis, kapitalis, barat. Tahun yang lalu, tatkala presiden siapa itu? Yang digantikan oleh Bush. Bukan, yang digantikan sekarang ini, kan George Bush sekarang. Trump. Presiden yang sedikit uraan itu. Donald Trump. Tapi bagus, Donald Trump itu urakan tapi bagus. Membuat kesepakatan Abraham. Semua disatukan dengan Israel. Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait, kemudian mana disatukan. Tapi tidak ada follow up apa-apa. Justru diarahkan untuk menghancurkan Iran. Itu kapitalis imperialis. Sekarang komunis Cina dan Rusia bisa menyatukan negara yang sedang bertikai, Saudi dengan Iran. Maka Israel sedih. Yang tadinya Arab ini mau diajak memerangi Iran. Sudah hampir kena.